Rib'i mengatakan Allah yang mengutus kami. Tujuannya linukhrija man syaa min ibadatihi min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dia mengutus kami dalam rangka untuk mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang selama ini menghambakan diri kepada sesama makhluk agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Jadi awal Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan kepada makhluk. Perbudakan kepada materi. Sedangkan kita lihat awal pemikiran komunis adalah tidak ada Tuhan. Yang ada hidup ini sudah. Ternyata mereka balik kepada penyembahan kepada materi tersebut. Menjadi budaknya uang, menjadi budaknya kedudukan, menjadi budaknya popularitas. Pokoknya ya udahlah, nih hidup. Enggak, jamaah. Bagaimana dengan pelaku-pelaku kezaliman? Mati selesai dia. Tidak pernah merasakan hukuman atas kezaliman dia. Dibiarin dia. Hidup ini bukan main-main. Itu yang pertama kata Rib'i. Untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan. Perbudakan kepada sesama makhluk. Untuk menjadi budak pencipta langit dan bumi ini. Engkau jadi orang bebas. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Dari sempitnya dunia. Ya kalau bicara ekonomi ya. Bagaimana dengan adanya tadi orang-orang yang melakukan kezaliman, menindas menuju kepada luasnya dunia ini. Agar umat manusia bisa bernafas dari kekangan penguasa-penguasa. Yang kedua, yang ketiga, wa min juril adyan ila adil Islam. Dan dari kezaliman agama-agama yang sudah ada menuju kepada keadilan Islam. Makanya kalau ada muslim masih terpengaruh dengan pemikiran komunis, diragukan keislaman dia. Engkau nggak yakin Islam ini sebagai agama penutup semua agama, yang kitabnya Al-Quranul Karim, yang nabinya Muhammad SAW, engkau tidak yakin agama ini bisa memberikan rasa keadilan kepada umat manusia. Lalu engkau harus memandang bahwasanya pemikiran Karl Marx itu dapat memberikan rasa keadilan. Dijelaskan oleh Rib'i apa tujuan Islam. Dan tinggal dibuktikan. Coba dilihat mana yang indah yang berada dalam pemikiran kapitalis. Mana yang paling indah yang berada dalam pemikiran komunis. Kalau mungkin ada, maka ketahuilah Islam datang dengan yang lebih sempurna dari itu. Dan sudah dipraktekkan. Berapa tahun? 100 tahun? 200 tahun? 300 tahun? 400 tahun? 500 tahun? 1000 tahun? Lihat. Sudah berapa tahun dipraktek. Cuma engkau gak mau belajar itu Islam. Sehingga muncul tadi yang kita bicarakan bagaimana ketika masuk Indonesia, pemikiran komunis merasukin syarikat Islam sehingga terpisah jadi dua, yang putih sama yang merah. Seperti itu. Apa penyebabnya? Nggak tahu sama Islam. Nggak paham Islam itu apa. Cuma Islam keturunan. Mungkin cuma KTP-nya yang Islam. Jangan mau kok itu diperbudak oleh materi. Hanya untuk mendapatkan. Ya enggak. Kita ingin memberikan rasa keadilan. Allahu Akbar. Nanti kita akan baca ungkapan-ungkapan para pemimpin-pemimpin komunis ini. Kemudian kata Rib'i, fa arsalna bidinihi ila khalqihi linatwahum ilaih.
kita diutus untuk mengajak orang-orang mengikuti agama Islam ini. Ahibati fillah, itu Islam. Nggak usah repot mau belajar Islam. Nggak perlu harus orang-orang yang memiliki IQ tinggi, enggak. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk difahami, untuk dikaji. Namun adakah orang yang mau mengingat? Maka Anda sampaikan ini jemaah, karena masih ada yang beranggapan komunis ini pemikiran yang baik, yang bisa pemikiran yang kita bicarakan. Kita udah nggak bisa bicara lagi pemberontakan sudah. Karena sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu hanya satu tetes darah dari galon-galon darah yang telah ditumpahkan oleh komunis. Satu tetes. Kita akan lihat berapa banyak darah yang ditumpahkan oleh mereka di negeri-negeri Islam yang tatkala itu berada di bawah kekuasaan Kaisar Rusia. Sistem mereka sistem kerajaan. Ya namanya sistem kerajaan, ya raja yang paling kaya, keluarga raja paling kaya. Nah, bagaimana umat Islam pada waktu itu ditipu oleh komunis agar mereka berontak kepada kekaisaran yang ada dengan pandangan nanti kalau kalian merdeka, kalian bebas beragama semau kalian, karena mereka tahu mereka umat Islam. Maka mereka akan memberikan kebebasan kepada umat Islam, sehingga subhanallah, betul, negeri-negeri itu akhirnya memerdekakan diri mereka dari kekaisaran Rusia. Tapi setelah sukses komunis ini menguasai pemerintahan Rusia, baru negeri-negeri Islam itu negeri yang baru berdiri, yang baru memerdekakan diri, itu dijajah, dihancurkan oleh mereka. Dan umat Islam dibunuh, dipecah belahkan. Kita tidak bicara PKI, kita bicara Uni Soviet yang menjadi pencetus sebuah negara dengan paham komunis. Nah, di dalam kitab Al-Qaidul Ahmar, ini yang berbicara tentang komunis, ya, disebut penipu merah, ya, tipu daya merah, atau lagi kitab yang namanya As-Saratonul Ahmar, disebut dengan kanker merah karena identik mereka dengan warna merah, yang dilakukan oleh Uni Soviet ketika mereka awal berdiri. Mereka membantai orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Pembantaian terhadap umat Islam. Sebagian diasingkan. Tahu-tahu sebagian ini disebutkan ada sebuah negeri yang kemudian dipindah semuanya ke Siberia oleh mereka. Sehingga mereka nggak punya hubungan sama negeri mereka yang awalnya mereka hidup di sana, tinggal di sana, kemudian mereka hilang. Nih, yang terjadi dengan Turkistan, di mana komunis pada waktu itu pada tahun 1934. Ingat, kita tidak bicara pembantaian PKI di Indonesia. Kita bicara tentang pemikiran yang akan mengantarkan ke sana. Tahun 1934 di Turkistan, mereka membunuh 100.000 Muslim dari orang-orang pemerintahan. Mau tentaranya, mau apanya. Kemudian ulamanya, pengusaha-pengusahanya, pedagang-pedagangnya, petani-petaninya. Dan itu terjadi, disebutkan, ya, itu tahun 1934. Belum Indonesia, jemaah.
pada tahun 1937 sampai 1939. Rusia menangkap 500.000 Muslim. Dan sebagian yang dipekerjakan oleh pemerintah, kemudian sebagian dari mereka dibunuh, sebagiannya dikirim ke Siberia. Tahun 1950, 7.000 Muslim dibunuh sama mereka, dan 300.000 Muslim diasingkan sama mereka dari Turkistan. Dan disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya kira-kira mulai 1919 itu sudah lebih 2,5 juta Muslim yang diusir dari negeri mereka. Jemaah, kita tahu Islam. Tak kala ada agama lain di negeri mereka, dipersilahkan. Ketika Islam masuk ke Mesir, gereja nggak dihancurin. Islam masuk ke Romawi, menguasai Palestina, menguasai Syria, menguasai Lebanon, Yordania. Dipersilahkan mereka melakukan ibadah mereka. Tapi komunis tidak. Karena buat dia Islam adalah musuh buat mereka. Kemudian dari tahun 32 sampai 34 mati 3 juta Turkistani, orang-orang Turkistan. Kenapa? Karena Rusia menguasai hasil bumi rakyat. Diceritakan di sini, dan mereka memberikannya hasil bumi itu kepada orang-orang sini, orang-orang Cina pada waktu itu, tentara-tentara Cina yang telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke Turkistan. Kemudian jamaah, banyak banget. Oke, itu sudah banyak yang terbunuh. Kalau kita membaca tulisannya subhanallah jemaah, bentar. Taufik Ismail. Nah, Taufik Ismail ini sastrawan Indonesia yang aktif melawan komunisme. Sejak zaman Orde Lama, dia orang Orde Lama ya, sampai ya melewati reformasi, dia tetap berusaha untuk menampakkan bahaya komunis. Kita nggak bicara PKI. Sekali lagi, Anda tidak bicara PKI, Anda bicara tentang pemikiran. Yang pemikiran ini di Indonesia mungkin diusung oleh PKI, mungkin di tempat lain diusung dengan yang lain. Nama bisa berubah. Ketika dibredel sesuatu, dia bisa berganti nama. Tapi yang sedang Anda ingin sampaikan berkaitan dengan pemikiran komunis dalam timbangan agama kita, Muslim. Karena mayoritas penduduk Indonesia Muslim. 229 juta itu Muslim. Tapi kenapa di antara 229 juta kok ada yang bisa disebut yang dia itu bangga dengan pemikiran komunis? Apa kata Taufik Ismail? Dia menyebutkan, komunisme adalah ideologi penindas dan penggali kuburan massal terbesar di dunia. Dalam mengeliminasi lawan politik, kaum komunis telah membantai 120 juta manusia. Dari tahun 1917 sampai 1991. Itu sama dengan pembunuhan terhadap 187 nyawa per jam dan 1 nyawa setiap 20 detik. Itu dilakukan selama 3/4 abad umur Indonesia, 75 tahun.
di 76 negara. Karl Marx, pengusung atau pencetus komunisme, dia mengatakan bila waktu kita tiba, kita tak akan menutupi terorisme kita. Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin juga menyatakan, ini masih ucapan Ismail Taufik Ismail. Dia mengatakan, saya suka mendengarkan musik yang merdu. Tapi di tengah revolusi sekarang ini, yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan, dan berjalan dalam lautan darah. Ada Lenin yang melanjutkan Karl Marx. Kemudian satu lagi tulisannya mengatakan, tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia habis, asalkan yang tinggal 1/4 itu komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Ingat, kita tidak bicara PKI, kita bicara komunis. Siapa saja yang membawa paham komunis, dia akan baca ungkapan pencetus pemikiran ini dan akan berjuang. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Bukan merusak. Kita bicara komunis, tujuan mereka akan mengatakan, kita ingin memberikan rasa keadilan. Kita nggak setuju dengan yang namanya kapitalis, yang menggolimin rakyat, yang mungkin kekayaan negeri hanya dinikmatin oleh beberapa persen manusia. Kita ingin seluruh penduduk negeri itu merasakan nikmat kehidupan ini. Oh, betul. Walaupun harus dengan membunuh 3/4 dunia, nggak ada masalah buat dia. Kemudian jamaah, Lenin bukan mengertak samba. Semasa berkuasa dari 17 sampai 23 dia membantai 1,5 juta bangsanya sendiri. Baik, dilanjutkan oleh Joseph Stalin. Ini sama juga. Dari tahun 25 sampai 53. Yang menjaga 46 juta orang. Komunis. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Di masa Nabi pernah terjadi pembantaian terhadap Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah. Siap. Coba sebutkan, gimana kisahnya Bani Quraidah? Oh, Bani Quraidah itu pengkhianat kepada pemerintah yang ada. Dia sebuah kaum yang hidup di kota Madinah, yang sama-sama harus jaga kota Madinah. Ternyata dia masukkan musuh untuk menyerang kota Madinah. Akhirnya dihukum mereka dengan dibunuh. Pengkhianat seperti itu. Berapa yang dibunuh? 700 orang. Iya. Kita lihat Stalin berapa banyak? 46 juta orang. Itu cuma 700 orang. Karena pengkhianatan mereka dan kemudian hidup damai. Tidak kemudian itu dilakukan untuk menegakkan hukum. Enggak, untuk para pengkhianat. Orang yang tidak setuju dengan Islam, tafadhol, mau Yahudi, fadhol yang tetap Yahudi. Nggak ada di kota Madinah orang Yahudi didatengin sama para sahabat Nabi dipaksa. Islam, atau kalau nggak kita bunuh. Kalau nggak, diusir. Seperti yang dilakukan oleh terhadap umat Islam yang di Turkistan pada waktu itu. Enggak, diberi kebebasan. Kemudian masih kata Taufik Ismail. Dia mengatakan ditiru Mai Zedong, RRC 50 juta dari tahun 47 sampai 76. Kemudian Pol Pot di Kamboja 2,5 jiwa. Kemudian Najibullah di Afghanistan. Ada tadi disebutkan, ada negeri-negeri Islam yang berpandangan bahwasanya komunis inilah yang akan memberikan kedamaian buat rakyat. Nggak ada. Di sana di Afghanistan 1 juta nyawa. Ini ditulis oleh Taufik Ismail. Haibati fillah, kita kembali ke komunis yang ada di Rusia. Apa yang mereka lakukan selain membunuh umat Islam, yang membunuh rakyat? Bukan cuma umat Islam kita bicara, tapi umat Islam pada waktu itu termasuk negeri-negeri yang awalnya di bawah kekuasaan kekaisaran
Rusia yang akhirnya mereka jadi merdeka. Namun mereka tidak terima hal itu. Baik, yang kedua yang dilakukan oleh komunis di Rusia, mereka menghancurkan masjid-masjid. Dirubah jadi tempat hiburan. Sebaiknya digunakan untuk yang lainnya. Ditutup sekolah-sekolah agama. Yang awalnya mereka mengatakan, oh kita akan memberikan kebebasan beragama kepada kalian. Tafadhol, silahkan. Itu awal untuk sampai ke tujuan menghilangkan agama. Gimana orang gak percaya sama agama? Gak percaya sama Tuhan akan menghormatin agama. Gimana? Di sini disebutkan di kitab Al-Qaidul Ahmar bahwasanya jumlah masjid yang telah dihancurkan di Turkistan saja. Turkistan saja. Itu mencapai 6.682 masjid. 6.682 masjid. Ada masjid yang terbesar ya, kalau kita lihat banyak sejarah Islam di sana jemaah. Ada Masjid Manar, Masjid Malan di kota Bukhara. Ada Katha Jami di kota Gougan. Ada Jami Ibn Qutaibah, subhanallah. Itu dihancurin sama mereka. Kemudian ada pun sekolahan yang dihancurkan. Sekolah madrasah agama ya. Kemudian TPA yang ditutup di Turkistan itu 7.052 sekolahan. Pada waktu di bawah kekaisaran Rusia yang beragama Katolik, tidak. Terus kenapa ketika komunis berkuasa? Ya, karena agama opium, candu yang merusak. Karena ada sebagian orang yang berusaha untuk memahami ucapan agama itu candu dengan konsep positif. Enggak. Itu engkau berusaha untuk menafsirkan, tapi bukti yang terjadi, agama dihilangkan. Dihilangkan. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh mereka, ya penutupan masjid, penutupan sekolah-sekolah itu sampai terjadi di Yugoslavia ya, kemudian di Bosnia, itu mereka berusaha untuk menutupnya semuanya. Nggak boleh. Ada agama, tidak boleh. Kau sekarang diperbolehkan, ya sekarang, karena belum naik ke atas. Islam sudah sampai ke atas, terbukti. Kita sudah punya sejarah 1400 tahun. Ketika Islam berkuasa, antum baca. Jangan bicara cerita, tapi baca Al-Quran bagaimana memberikan arahan untuk menghormati, memberikan toleransi kepada agama lain. Kemudian yang ketiga, membunuh para ulama. Itu kerjaan mereka. Jadi kalau umpamanya komunis membiarkan ulama, diragukan komunisnya. Oh, ini komunis yang sudah reformasi. Gimana? Baca, siapa yang bikin komunis ini? Mereka membunuh ulama, atau kalau nggak dibunuh, ditangkap para ulama, kemudian ulama ya dipenjara, dilarang dari hak-hak mereka, atau apa sajalah yang menyebabkan ulama ini tidak bisa menyampaikan agama. Itu terjadi. Artinya kalau mereka nggak bunuh, kadang-kadang nggak bisa dibunuh nih, nanti masyarakat akan berontak. Tapi bagaimana mengkerdilkan peran ulama? Jamaah, ingat kita tidak bicara PKI. Kita bicara komunis. Indonesia cuma sebentar komunis. Sehingga kalau mau tahu komunis yang sebenarnya, lihatlah kepada mereka yang sudah berdiri. Indonesia kan dulu cuma proses gitu. Kemudian selesai. Ini yang berdiri lama sehingga mereka bisa mempraktekkan pemikiran-pemikiran mereka. Mereka bunuhin ulama. Kalau nggak bisa dibunuh ya, bagaimana ulama ini mendapatkan hukuman, dikerdilkan.
Cuma Anda baca buku bahasa Arab ya. Anda tidak membaca buku bahasa Indonesia sehingga kaitannya sama komunis di Indonesia, enggak. Ini para ulama yang mengkaji sejarah komunis di dunia. Khususnya yang menjadi sorotan adalah Uni Soviet atau Rusia pada waktu sebelum. Mereka akhirnya menjadi Uni Soviet, kemudian hancur menjadi Rusia lagi. Terpecah-pecah negara tersebut. Jadi mereka berusaha untuk mengkerdilkan peran ulama, bagaimana mereka tidak bisa memberikan arahan kepada umat, ya, paling tidak suara mereka ditahan agar pemikiran komunis ini terus berjalan. Pembakaran disebutkan bagaimana dibakarnya Quran ya di lapangan-lapangan. Di Yugoslavia mereka membunuh mufti Kroatia, Syekh Ismat Meftish. Dan kemudian mereka membunuh ada ulama Mustafa Yuslu Lijtis. Kemudian ada 12 ulama yang mereka hukum di Sarajevo itu, dihukum dengan hukuman kerja paksa oleh mereka. Kemudian ada Syekh Duraha, Syekh ulama Bosnia. Di Bosnia, Herzegovina, itu juga mereka lakukan tindakan-tindakan untuk mengkerdilkan para ulama, dan sebenarnya mereka ingin membunuh mereka. Yang keempat, mereka membunuh pemimpin politik. Kalau kita bicara tadi urusan agama-agama, tetap kita nggak bisa pungkirin yang dibunuh oleh komunis ini bukan hanya ulama, tidak. Lawan-lawan politik mereka bunuh, mereka asingkan, baik yang muslim atau non-muslim buat mereka. Kemudian yang kelima, subhanallah, yang kelima nih, kita perlu renungkan bersama. Apakah ungkapan yang sering sekarang jadi berita, jadi viral ya, kemarin urusan juga tentang siapa pangdam kita, mantan Gatot ya, yang mungkin ada ungkapan yang jadi ribut kemarin di antara mereka. Anda ingin kita merenungkan hal kelima. Ini sekali lagi, ini kita bicara bukan Indonesia, kita bicara dunia. Disebutkan man'ul muslimin minat tamattu bin nuzumil islamiyah fi dairatil ahwal syakhsi. Melarang umat Islam untuk bisa melaksanakan hukum-hukum agama. Jadi perda-perda syariat itu sama komunis berusaha ditiadakan. Ini terjadi di Turkistan, di Azerbaijan, di daerah-daerah di Yugoslavia sana, di Bosnia. Mereka lakukan itu. Bagaimana mengkerdilkan peran agama. Nggak boleh ada perda syariat. Bahkan mereka ingin menghilangkan yang namanya mahkamah atau pengadilan agama. Mereka berusaha untuk menghilangkan. Ya udahlah, nggak usah pakai itu. Maka telah banyak terjadi, disebutkan di sini, di Uni Soviet pada waktu itu, negara Uni Soviet, di Yugoslavia, dan ya pokoknya semualah aturan-aturan itu harus ikut aturan komunis. Yang namanya komunis ya udah bebas semua. Maka hibatifillah, apa yang harus kita lakukan? Maka harapannya kita membaca sejarah di Indonesia ini berkaitan dengan komunis. Kalau mungkin ada yang tidak mau berbicara tentang gerakan 30 September, bahkan film yang dibuat pun mungkin sebagian ada yang berkata udahlah setiap September itu nggak perlu diangkat lagi tentang urusan PKI umpamanya. Iya, Ana hanya akan mengajak antum untuk memikirkan tentang komunis. Belajar kita supaya antum tahu apa ciri-ciri mereka dan bagaimana agama kita menghadapi mereka, sehingga umat Islam jadi faham bahwa